Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh siswa kelas 10, apa kabarnya nih? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Oh iya, setelah kita seminggu lama tidak berjumpa, akhirnya kita dipertemukan kembali nih dalam mata pelajaran sejarah. Nah, berbeda dengan pembelajaran beberapa minggu lalu, pada kesempatan kali ini, izinkan Ibu untuk menjelaskan materi sejarah melalui video ya. Ibu harap materi kali ini bisa dimengerti dan tentunya bisa dipahami oleh kalian secara baik-baik. So, stay tuned and check this out. Sesuai dengan janji Ibu pada pertemuan minggu lalu, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi baru yang lebih fresh, yaitu mengenai sumber sejarah. Sumber sejarah ini merupakan lanjutan dari materi yang sudah Ibu berikan pada beberapa pertemuan minggu lalu ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari dalam sumber sejarah? Ini dia poin-poin yang akan kita pelajari dalam materi sumber sejarah. Ada 3 poin nih. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian dari sumber sejarah. Pada poin ini nanti kalian akan diajak untuk dapat memahami kira-kira apa sih itu sumber sejarah. Yang kedua, kita akan mempelajari jenis-jenis sumber sejarah, di mana nanti akan ada 2 jenis sumber yang akan Ibu jelaskan ya. Dan yang ketiga, ketika kalian sudah memahami pengertiannya dan juga jenis-jenisnya, maka Ibu akan mengajak kalian untuk bisa mengklasifikasikan contoh-contoh sumber sejarah yang ada di sekitar kita. Gimana? Sampai sini bisa dimengerti kan? Oke, next. Nah, mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih kepada kalian. Apakah kalian masih ingat materi beberapa minggu lalu? Ayo, masih ingat nggak? Bagi yang masih ingat, bagus. Bagi yang lupa-lupa, ayo dicek lagi nanti ya. Nah, sambil nanti kalian mengecek ulang, Ibu spoiler dulu deh sekarang. Minggu lalu, kita sudah mempelajari pengertian dari sejarah dan ruang lingkupnya. Iya kan? Apakah kalian masih ingat apa itu pengertian sejarah? Coba nih perhatikan keterangan berikut. Dalam slide ini, kita lihat ada pernyataan kayak gini nih. Peristiwa masa lalu umat manusia yang bisa dibuktikan kebenarannya. Hayo, kira-kira pengertian apakah itu? Yang jawab pengertian sejarah? Ya betul, 100 poin untuk kalian. Pernyataan yang ada di slide ini adalah pengertian sejarah ya. Dan kalau kalian teliti, Ibu sudah menebalkan satu bagian penting dari pengertian sejarah, yaitu kata dibuktikan. Nah, agar apa sih Bu kata dibuktikan ini ditebalkan? Tentunya agar kalian mengingat kembali bahwa yang namanya sejarah itu perlu adanya suatu bukti. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Bu sejarah itu perlu bukti? Ibu tegaskan kembali ya bahwa sejarah itu merupakan peristiwa masa lalu. Betul kan? Nah, pada peristiwa masa lalu, kita tidak bisa menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Jadi, untuk mengecek apakah peristiwa itu benar ataukah kebohongan semata, maka diperlukanlah suatu bukti. Contohnya gini, Ibu mau tanya, kapan negara Indonesia merdeka? Pasti kalian sepakat mengatakan tanggal 17 Agustus 1945, Bu. Nah, Ibu mau tanya lagi nih kepada kalian, tahu dari mana sih kalian pada tanggal itu Indonesia merdeka? Tentunya ada bukti yang menyatakan hal itu kan? Apa buktinya? Saya melihat dari internet, Bu. Saya baca, Bu, di buku sejarah. Saya pernah lihat fotonya, Bu. Dan ada videonya juga, Bu, di internet. Tepatnya di YouTube. Nah, bukti-bukti inilah yang kita namakan sebagai sumber sejarah. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, sehingga apa sih itu sumber sejarah? Sumber sejarah adalah seluruh informasi yang bisa dijadikan sebagai bukti dalam mengungkapkan peristiwa masa lalu dengan tujuan yang pertama
untuk dapat mengetahui kebenaran dari peristiwa sejarah. Yang kedua, untuk dapat menyusun kembali peristiwa sejarah. Oke, jadi itulah pengertian dari sumber sejarah ya, di mana sumber sejarah ini bisa dikatakan sebagai bukti untuk dapat mengungkapkan kembali peristiwa sejarah atau peristiwa masa lalu. Sampai sini, semoga kalian dapat memahaminya ya. Nah, oke, kita lanjut. Sesuai dengan yang sudah disinggung sebelumnya, pada poin kedua ini kita akan mempelajari jenis-jenis dari sumber sejarah. Nah, pertanyaannya, ada berapakah jenis sumber sejarah? Kalian bisa melihatnya ya di slide ini bahwa ada 2 jenis sumber sejarah, yaitu berdasarkan sifatnya dan juga berdasarkan bentuknya. Pertama, kita akan membahas jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya dulu ya. Nah, di sini berdasarkan sifatnya, sumber sejarah itu terbagi menjadi 2. Ada sumber primer dan juga sumber sekunder. Lalu, bedanya apa sih Bu sumber primer sama sumber sekunder? Kalau sumber primer itu adalah sumber sejarah atau bukti sejarah di mana informasi yang didapatkannya itu diperoleh langsung dari pelaku atau saksi sejarah. Sebagai contoh, di sini Ibu menampilkan gambar dari Pak B.J. Habibie dan Mbak Najwa Shihab nih, di mana Mbak Najwa sedang mewawancarai Pak B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Perlu diketahui juga nih oleh kalian bahwa beliau atau Pak B.J. Habibie merupakan seorang pelaku sejarah dan juga seorang saksi sejarah dalam peristiwa reformasi tahun 1998. Oke, poin kedua ya. Selanjutnya, ada pula yang dinamakan sebagai sumber sekunder, di mana sumber sekunder ini adalah sumber atau bukti yang diperoleh dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Yang artinya di sini, informasi dari sumber sekunder ini diperoleh bukan dari pelaku atau saksi sejarah. Lalu, gimana sih Bu contohnya? Nah, di sini Ibu menampilkan ada seorang guru sejarah muda yang sedang menceritakan peristiwa sejarah. Seorang guru sejarah ini tentunya menjelaskan mengenai berbagai peristiwa sejarah berdasarkan apa yang dia baca dan dia pahami kan, bukan karena dia sebagai pelaku dalam peristiwa sejarah itu. Contohnya gini deh, guru itu lagi menjelaskan macam-macam manusia purba. Kan nggak mungkin juga dia termasuk kelompok manusia purba atau pernah hidup di zaman manusia purba, karena semua yang diketahuinya pasti dari apa yang sudah dia baca dan dari apa yang sudah dia kaji. Nah, berdasarkan apa yang sudah Ibu jelaskan, maka dapat disimpulkan ketika kita mempelajari sumber sejarah berdasarkan sifatnya, kalian dapat menggarisbawahi bahwa berdasarkan sifatnya ini, sumber sejarah dapat dilihat dari apa? Tentunya dari siapa informasi atau bukti yang didapatkan. Misal gini, kan tadi udah dijelaskan, kalau sumber primer dari orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, sedangkan sumber sekunder itu berbanding terbalik, yaitu dapat dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Itu ya. Tolong ingat baik-baik. Oke, lanjut. Jenis sumber sejarah yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya ini terbagi menjadi 3. Apa sajakah itu? Kalian bisa melihatnya tentu kan? Pertama, yaitu berbentuk tertulis. Pastinya nih ya, kalau tertulis itu yakni keterangan dari peristiwa sejarahnya disampaikan secara tertulis. Biasanya ini dapat ditemukan pada dokumen, catatan laporan, buku, koran, internet, atau semacamnya. Lalu yang kedua berbentuk lisan, di mana kalau lisan itu keterangan dari peristiwa sejarahnya disampaikan dengan ucapan atau perkataan secara lisan. Biasanya di sini bentuk sumber sejarahnya itu berupa hasil wawancara, entah itu dengan pelaku sejarah,
saksi sejarah, ahli sejarah, ataupun sejarawan. Dan terakhir, yang ketiga, berbentuk benda. Kita tahu ya, yang namanya sejarah itu kaya akan benda-benda peninggalan kuno yang pastinya selalu membuat kita terpesona ataupun penasaran. Nah, benda-benda inilah menjadi salah satu bukti dari sumber sejarah berbentuk benda. Contohnya, ada bangunan, arca, patung, lukisan, atau semacamnya. Nah, dari apa yang Ibu jelaskan mengenai sumber sejarah berdasarkan bentuknya ini, maka dapat dipahami bahwa berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dapat kita lihat dari seperti apa bentuknya. Apakah itu berbentuk tulisan, lisan, ataupun berbentuk benda. Oke, poin terakhir nih ya. Kita akan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan contoh-contoh dari sumber sejarah agar kalian dapat memahaminya lebih lanjut. Nah, di sini Ibu sudah memberikan 2 contoh. Pertama, ada teks proklamasi, dan yang kedua juga ada buku sejarah Asia Timur. Oke, silakan kalian amati terlebih dahulu 2 gambar yang sudah Ibu tampilkan ini ya. Jika sudah, langsung aja yuk kita identifikasi jenis-jenis sumber sejarah yang ada pada 2 gambar ini. Berdasarkan sifatnya, kira-kira menurut kalian teks proklamasi ini masuk ke dalam sumber primer atau sumber sekunder sih? Nah, yang jawab sumber primer, Ibu ucapkan selamat dan kalian benar. Dan Ibu kasih nilai 100. Tapi, kok bisa Bu? Teks proklamasi ini masuk ke dalam sumber primer? Oke, akan Ibu jelaskan. Karena teks proklamasi ini dibuat secara langsung oleh pelaku sejarah. Yang tentunya beliaulah yang kemudian membacakannya dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Siapakah beliau? Tentunya adalah Pak Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Oke, poin kedua. Buku sejarah Asia Timur. Nah, kira-kira menurut kalian, kalau buku ini masuknya ke dalam sumber primer atau sumber sekunder? Hayo. Yang jawab sumber sekunder, Ibu ucapkan selamat dan kalian mendapatkan poin 100. Ya, jawabannya benar, yaitu sumber sekunder. Mengapa demikian? Karena penulis dari buku sejarah Asia Timur ini bukanlah pelaku atau saksi dari sejarah di Asia Timur. Beliau hanyalah seorang ahli yang mempelajari sejarah Asia Timur. Gitu ya. Paham kan sampai sejauh ini mengenai sumber sekunder dan sumber primer? Oke, berdasarkan sifatnya udah. Sekarang kita lihat berdasarkan bentuknya ya. Kalau berdasarkan bentuknya, udah jelas lah ya. Kedua sumber ini merupakan jenis sumber sejarah yang berbentuk tulisan. Kenapa Bu? Karena keterangan informasi sejarah yang bisa kalian dapatkan itu tentunya sudah dituliskan dalam sebuah dokumen dan dapat didapatkan berupa atau berbentuk secara tertulis. Nah, baiklah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan panjang lebar mengenai materi sumber sejarah termasuk jenis-jenisnya dan juga contoh-contohnya ya. Sekarang, coba giliran kalian nih untuk mencoba latihan sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Yuk, kita latihan dulu. Pertama-tama, silakan kalian tuliskan keterangan berikut di buku tulis ya. Di sini, Ibu sudah menuliskan beberapa sumber sejarah. Pertama, silakan kalian tulis artefak. Yang kedua, silakan kalian tulis fosil.
Ketiga, ada foto sejarah. Udah? Oke, lanjut. Keempat, di sini ada candi. Kelima, ada surat kabar. Keenam, ada surat perintah 11 Maret. Slide terakhir nih, ada ketujuh berarti ya, yaitu film sejarah Soekarno. Kedelapan, wawancara Soekarno dengan Cindy Adam. Dan ke berapa nih? 9. Ke-9 ada wawancara dengan sejarawan. Setelah kalian menuliskan 9 contoh sumber sejarah yang sudah Ibu sebutkan dan tentunya sudah Ibu jelaskan tadi, maka langkah selanjutnya silakan kalian buatlah tabel berikut ini. Tabel ini akan membantu kalian untuk dapat mengklasifikasikan jenis-jenis dari sumber sejarah. Cara pengerjaannya gimana sih, Bu? Nah, dari 9 sumber sejarah yang sudah kalian tuliskan tadi, nanti kalian masukkan ke dalam tabel ini. Kalian tuliskan nih, nanti di kolom sumber sejarah ada artefak, candi, foto sejarah, dan lain semacamnya kan. Nah, setelah kalian tuliskan, nanti kalian cari pengertiannya apa. Setelah itu, baru nanti kalian tentukan deh jenis sumber sejarah yang kalian tuliskan tadi termasuk ke dalam sumber sekunder atau sumber primer, dan berdasarkan bentuknya termasuk ke dalam sumber tertulis, lisan, atau benda. Lalu kalian harus menentukan juga mengapa kalian menuliskan bahwa sumber tersebut masuk ke dalam sumber primer atau sumber sekunder, atau berbentuk lisan, tulisan, atau benda. Misal di sini Ibu kasih contoh ada satu artefak. Artefak ini nanti kalian tulis pengertian artefak itu apa. Nah, artefak berdasarkan sifatnya ini tuh masuk ke dalam sumber primer atau sekunder sih. Nah, di sini Ibu menulis bahwa artefak itu adalah sumber primer. Terus berdasarkan bentuknya, artefak ini masuk ke dalam sumber tertulis, lisan, atau benda. Nah, di sini Ibu tulis bahwa artefak itu termasuk ke dalam sumber benda. Lalu langkah terakhir, kalian jelaskan deh alasan pemilihannya. Misalkan, mengapa si artefak ini masuk ke dalam sumber primer? Alasannya apa? Nah, lalu kalian jelaskan juga mengapa si artefak ini masuk ke dalam sumber benda atau berbentuk benda. Nah, kalian jelaskan alasannya. Gitu ya, paham? Semoga kalian dapat memahaminya. Begitu pula dengan beberapa sumber sejarah yang sudah kalian tuliskan tadi. Misalkan ada fosil, candi, dan lain-lain. Nanti kalian identifikasi pengertiannya apa, terus dia itu termasuk ke dalam sumber apa, primer kah, sekunder kah, atau berdasarkan bentuknya dia itu masuk ke dalam bentuk tertulis kah, lisan kah, atau benda kah. Nah, proses selanjutnya setelah kalian identifikasi, kalian pilihlah alasannya mengapa mereka itu masuk ke dalam salah satu sumber yang sudah kalian pilih. Itu ya. Oke, setelah kalian memahami proses dari pengerjaan latihannya ini, setelah kalian selesai mengerjakannya, jangan lupa langsung serahkan tugasnya melalui Google Classroom mata pelajaran sejarah ya. Dan sampailah kita pada penghujung pembelajaran di hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Sampai jumpa minggu depan. See you next time. Bye-bye.